Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai manajemen perbankan. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Prinsip 5C. Yang pertama, karakter. Karakter adalah cara menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. Yang kedua, prinsip capacity. Prinsip ini menilai kemampuan membayar cicilan kredit nasabah terhadap bank. Prinsip yang ketiga, prinsip kapasital. Prinsip ini terkait akan kondisi aset kekayaan yang dimiliki khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Yang keempat, prinsip kolateral. Prinsip ini terkait jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Yang kelima, prinsip condition. Prinsip ini terkait kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalani peminjam. Prinsip 7P. Prinsip yang pertama itu prinsip personality. Prinsip ini merupakan kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua, prinsip party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga, prinsip purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat, prinsip prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima, prinsip payment, yaitu bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam, prinsip profitability, yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh, prinsip protection, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Studi kelayakan usaha, yaitu ada aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen, dan aspek ekonomi. Aspek hukum. Secara spesifik analis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Aspek pasar. Aspek pasar dan pemasaran mempelajari tentang permintaan, penawaran, harga, program pemasaran, strategi pemasaran, marketing, siklus kehidupan produk, dan perkiraan penjualan dan market share yang bisa dikuasai. Aspek keuangan. Aspek ini sangat penting dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis, karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Aspek teknis atau operasi. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Aspek manajemen. Tujuan studi aspek manajemen ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis dapat dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya tidak layak. Aspek ekonomi. Studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis dan orientasi tidak pada laba sosial. Yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Pertanyaan kedua, Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada bank XYZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan.
Jawabannya bunga sama dengan 10% kali 300 juta kali 1 sama dengan bagi 12 sama dengan hasilnya 2.500.000 rupiah. Terus pajak sama dengan 15% kali 2.500.000, hasilnya sama dengan 375.000 rupiah. Bunga bersih tiap bulan sama dengan 2.500.000 dikurangi 375.000, hasilnya sama dengan 2.125.000. Bunga yang diterima oleh Kalisa sama dengan 2.125.000 kali 3 sama dengan 6.375.000. Jadi bunga yang diterima oleh Kalisa per 3 bulan adalah 6.375.000. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki berbagai pilihan pula. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Konsep-konsep pemasaran. Yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima konsep pemasaran masyarakat. Yang pertama konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik, serta keistimewaan yang mencolok. Sehingga konsep ini menimbulkan adanya marketing miopia atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Konsep produk merupakan konsep yang menekankan pada kualitas penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia atau kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat.